Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Sedikit menjawab pertanyaan dari Iqbal ya. Mana itu Iqbal? Ya. Jadi di pertemuan sebelumnya itu Iqbal sempat bertanya tentang mal farq bainal anbiya wa nabiyyun. Jadi ada nabi, ini bentuk mufradnya nabiyyun. Nah, nabiyyun pakai alif lam, an-nabi. 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 An-nabi ya. Jawabannya ada dua ya. Bobotoh. Pertama adalah al-anbiya. Yang kedua adalah apa? An-nabiyun ya. Oke. Apa perbedaan antara al-anbiya dan an-nabiyun? Sajna ai al-anbiya mah jamak taksir, nabiyun mah jamak mudzakkar salim. Ya. Betul? Betul ya. Eta mah gampang atuh nu kitu mah. Ya. Jadi al-anbiya di sana adalah jamak taksir. Kalau an-nabiyun di sana adalah jamak mudzakkar salim. Baik. Kalau disebutkan al-anbiya, ini berarti lafadz ini itu menunjukkan identitas ya. Identitas kolektif. Jadi baik nabi, baik rasul ya, itu ketika disebutkan status identitasnya itu al-anbiya. Ya. Jadi ketika disebutkan misalnya status identitas itu al-anbiya. Tidak berbicara tentang fungsi dari identitas itu. Bisa dipahami? Nah, ketika yang namanya nabi itu kan menyampaikan risalah, betul? Menyampaikan risalah syariat dari Allah. Ketika atau memberikan peringatan itu kan, memberikan peringatan atau kabar gembira ya, itu namanya nabi. Fungsi betul? Fungsi. Identitasnya ketika sudah dirubah ke jamak itu adalah al-anbiya, para nabi. Tapi tidak berbicara tentang fungsi atau peran ya. Hanya sebatas identitas kolektif semata secara umum. Ketika disebutkan para nabi ini tugasnya memberikan kabar gembira. Para nabi ini tugasnya memberikan peringatan. Maka bukan lagi al-anbiya, tapi apa? An-nabiyun. Ketika disebutkan an-nabi di sini adalah tugas. Atau bahasanya peran. Senada dengan apa yang akan kita pelajari. Coba lihat ya. Taung beremnya variasi. Kana
An-nasu ummatan wa hidatan. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Cek nanti ya. Kana nasu Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu dulunya kan, karena kan tadi ya, pada asalnya bersatu. Tuh. An-nasa di sana sebagai isim kana, betul? Ummatan khobar kana. Hidatan naat, gampang namanya. Terus Faba'asallahu nabiyyin, betul? Ya, betul? Cek surat apa itu? Al-Baqarah ayat berapa? Iya, betul. Al-Baqarah 213 ya? Betul? Oke. Nah. Kana nasu ummatan wahidatan. Pak. Faba'asallahu an-nabiyyin. Nabiyyin ya. Tepat. Nabiyyin. Toh? Manusia itu pada asalnya satu umat, satu kesatuan. Oleh sebab itu Allah mengutus para nabi. Toh? Berarti ketika disebutkan nabiyyin itu bukan berbicara tentang identitas kolektif semata, tapi berbicara tentang peran, betul? Fungsi, tugas. Maka tugasnya apa? Mubasysyirin terus wa mundhirin. Wa mundhirin. Manusia itu pada asalnya bersatu. Kemudian Allah mengutus para nabi. Ini kita menerjemahkannya secara nahwu dan shorof. Coba lihat. Pada asalnya manusia keadaannya satu umat, satu suara, gitu ya. Maka Allah mengutus para nabi. Kan? An-nabiyina, lafaz Allah di sana sebagai fa'il. Kemudian lafaz an-nabiyyin di sana adalah maf'ul bih, nasab, mansub. Tanda nasabnya apa? Aliyah. Karena dia jamak mudzakkar salim. Berakal ya? Baik. Apa perannya? Karena ketika disebutkan nabiyyin harus ada peran. Ya. Perannya adalah mubasysyirina. Ini dalam bahasa nahwunya disebut nanti hal ya, apa? Hal. Nanti jilid 4 kita berbicara tentang hal. Ada hal, ada sahibul hal. Hal itu harus nakirah, sahibul hal di sini harus ma'rifah. Makanya tidak bisa nabiyyin enggak pakai alif lam, enggak bisa. Ini dia maktub ke sini. Secara nahwu mah. Secara balaghah, boleh ya. Manusia itu pada asalnya bersatu. Lalu Allah mengutus para nabi. Pertanyaannya, kan pas ngahiji manusia itu satu suara kompak. Nabat diutus di para nabi. Ya. Nabat diutus di para nabi. Ayo sudah satu suara, semua bertauhid misalnya kepada Allah, semua beribadah kepada Allah. Ngapain diutus para nabi ya? Makanya kalau misalnya kita hanya sebatas belajar sintaksis dan morfologi atau nahwu dan shorof saja, tanpa belajar unsur kebahasaan sastranya, yaitu ilmu balaghah, ini di tatanan ilmu ma'ani. Kita tidak akan menemukan kemujizatan bahasa Al-Quran. Dalam ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani, ini disebut dengan ijaz. Apa namanya? Al-ijaz. Al-ijaz, ada al-musawah, ada al-ijaz, ada al-itnab. Ijaz itu intinya dia meringkas. Meringkas ada supaya si kalamnya itu lebih simpel.
Karena di sini ada yang dibuang. Para ulama lughah sepakat yang dibuangnya adalah sesuatu yang disingkatnya itu pasti ada yang dikepinggirkan, yang dikepinggirkannya itu adalah fahtalafu. Fahtalafu. Mereka berbeda-beda. Mereka kemudian berbeda-beda atau berselisih. Ya, fahtalafu. Karena mereka berbeda-beda, karena mereka berselisih, faba'asan nabiyyin. Allah mengutus para nabi. Ada huwa al-ma'ani. Ini adalah ilmu ma'ani. Baik. Contoh lain misalnya ya, ini contoh ijaz. Was'al al-qaryata. Surat mana itu? Cari dalam Al-Qur'an ya. Was'al al-qaryata. Tanyakanlah kepada kampung. Oh, jangan harus ke kampung. Ya. Nah, ini namanya ijaz, disingkat. Asalnya was'al ahlal qaryati. Ada wal ijaz. Contoh kata Nabi. Kata Nabi ya ini. Ad-dhaif amirur raqbi. Yang lemah itu menjadi pemimpin perjalanan. Kalau kita tidak belajar balaghah hanya sebatas nama sorab, betul. Mubtada, khobar, mudhof ilaih, nerjemahkeun wae. Yang lemah itu menjadi pemimpin safar. Naon maksudnya eta teh? Makanya jangan tekstual, harus menggunakan perangkat ilmu balaghah. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Apa konteks di balik Nabi mengatakan seperti ini? Maksud nama kalau ada rombongan kafilah dagang atau misalnya mau perang atau misalnya mau hijrah ke satu tempat ke tempat lain, Nabi mengatakan al-ami ad-dhaif amirur raqbi. Apa maksudnya? Yang lemah menjadi pemimpin dalam perjalanan. Maksudnya makia. Kalau ada yang lemah, entah itu mohon maaf misalnya orang tua atau misalnya yang muda namun sakit-sakitan, tapi dia terus melakukan perjalanan, atau misalnya di tengah jalan dia sakit, maka dia harus dilayani. Tuh? Harus dilayani, harus dipenuhi kebutuhannya. Atau misalnya ingan besero ieu budak morateh misalnya tanya antosan tong ditinggalkeun. Nya. Ngan ieu mah rada leuheung beser nu paling parah ngan lapar wae gitu kan. Si salah satu rombongan ngan lapar aja jeung lapar gitu nya. Tapi kalau misalnya dia tidak makan salatri bahaya. Harus dicukupi kebutuhannya. Atau misalnya eureun heula mun aya mah kares area. Tuh? Ketika orang yang lemah itu terus-terus dipenuhi kebutuhannya, maka dia ibarat seorang pemimpin. Ya, maka tidak kemudian ini menjadi dalil anu lemah kudu jadi pamimpin. Maksud nama orang yang sedang melakukan perjalanan, ada orang yang lemah harus dipenuhi kebutuhannya ibarat seorang pemimpin. Nah, ini disingkat. Coba lamun misalnya disebutkan panjang tadi, anu rieut punten ke eta nanti sadiakeun obat-obatana. Anu misalnya lapar punten ke pangyadiakeun ieuna. Panjang kan? Panjang? Langsung. Ad-dhaif amir raqbi. Kadang Al-Qur'an pas berkata natanya henteu panjang, henteu dikurangan pas. Namina musawwah. Ada yang disingkat namanya ijaz. Ada nu ditambahan. Contohna kieu. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Surat apa? Orang yang beriman itu harus memberikan makanan. Harus memberikan makanan. Cukup segitu cukup? Cukup sebetulnya mah. Tapi Quran menyebutkan ala hubbihi. Menjadi tambahan. Meskipun dia merasa butuh. Kenapa ditambahkan ala hubbihi? Bisi engke teh aya anggapan urang teh kedah masihan kana sanesna lamun urang stokna tos seueur. Atanapi orang teh tos beunghar kerek masihan kana sanes, tapi bade aya bade henteu meskipun dia suka berikan makanan. Alahub itu namanya itnab. Bayangkan kalau kita hanya sebatas bekal nahwu dan sorob saja kemudian memahami Al-Qur'an akan nanti dikhawatirkan salah berkesimpulan. Oleh sebab itu harus masuk ke ilmu balaghah teman-teman supaya nanti bisa memahami hal-hal yang seperti ini.
Oke, itu ya Ival ya. Tong searting masih PR-na, tos mah. Ada anbiya, ada nabiyun. Sekali lagi kalau misalnya anbiya identitas kolektif, kalau misalnya nabiyun itu lebih kepada tugas dan peran. Ini surat Al-Baqarah seberapa tadi teh? 200 berapa? 213 ya? 213. Kalau ini nanti cari ya. Ini surat apa? Kalau ini hadis. Baik. Cukup ya? Hada huwa al-itnab. Nanti al-ijaz. Oke, sekarang kita buka kitab Durus Lughah. Sampai sini ada yang bertanyakan? Paham semuanya? Paham ya? Oke. Makanya harus semangat ya, dan nggak bisa belajar balaghah kalau ini masih belum kuat perbekalan nahwu dan sorofnya. Saya doakan mudah-mudahan nanti teman-teman ngagaduhan bebakalan ya. Insya Allah. Bab 25. Jadi tadi kita belajar di sebelum Isya tentang isim kana dan khobar kana, kemudian isim la yazalu dan khobar la yazalu. Baik, kita langsung praktek halaman seberapa? Bab 25. Mi'atin wa sab'atun wa Safhah? As-safhatan mi'atin wa sab'atun wa sittina. Wasitina. Kalau mau begini, safhah ya. Safhah karena jadi naat ya, safhah al-mi'ah wa as-sabi'ah wa sab'un. Sab'un wa tis'un. Tis'un. 60 apaan? Ya. 1670. Oke, kita mulai dari ashabul yamin. Nah, ashabul yamin teh golongan kanan. Sebelah kanan. Aina anwaru ya Umaru? Di mana Anwar wahai Umar? La adri, saya tidak tahu. Ra'aituhu qabla qalilin, saya melihatnya barusan. Cikeneh. Meningat cikeneh. Nembe saya baru saja melihatnya. Iya, baru saja saya melihatnya. Kana waqifan kharijal fasli, biasanya dia berdiri di luar kelas. Satu lagi. Kaifa halin Ammarin Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du, bagaimana kabarnya Ammar sekarang wahai Sa'ad? Kana maridun mundu usbu'in, dia sakit sejak seminggu yang lalu. Ya, boleh. Ini boleh, siapa yang mau ke film? Boleh tolong dihapus. Oke, Akhi Putra. Hello dulu guys. Say hello. Tapi asal langkung ianya, asal langkung mengena kalau pakai bor ya. Suasananya gitu ya. Komo pami ngange kapur, waduh. Flashback Pak Asep ke zaman dulu ya. Zaman kuliah Pak Asep ya sama Pak Mimit. Pak Mimit dulu kuliah? Kuliah Pak Asep sama kuliah? Alhamdulillah. Ijazahnya asli? Alhamdulillah aja. Oke. Jadi orang-orang dulu ya, orang tua kita dulu kan nulisnya itu pakai bor ya, pakai kapur ya, Pak Asep ya. Elok dia tulisan nanti kita. Ulan? Kapur warna. Jadi guru teh kieu nyepangan wa huwa yumsik al-qalam wa biyadihil yusra yani al-mimsahah bil khasyabah tina non
tina kayu, ini kapur, ini kayu. Jadi kalau misalnya putra berisik di belakang, si guru itu langsung malik. Itu tempo dulu ya. Kalau sekarang saya nggak mungkin menerapkan ke teman-teman ya. Sekarang di sini. Baik, aina Anwaru ya Amro, ya Umaru afwan. Di mana Anwar wahai Umar. Anwar itu dia al-ismu alladzi la yansharif, betul? Ya. Jadi setiap nama yang berpola af'alu itu tidak boleh ditanwin. Namanya apa? Bahasa tuh. Al-alam ala waznil fi'al. Jadi kalau nama-nama yang ini yang berpola seperti fi'il itu tidak boleh ditanwin. Af'alu kan ini af'alu Ahmad, Anwar, Akbar, Yazid ya, As'ad, betul ya. Baik, kata Umar, la adri, aku tidak tahu. Oh, surung itu atas. Ra'aituhu qabla qalilin, aku baru saja melihatnya. Oh, tadi saya melihatnya. Nah, itu qabla qalilin. Qabla di sana mudaf, qalilin mudafun ilaih. Eta cenah nembe abi tinggal anjeunna. Kana waqifan kharijal fasli. Tadinya dia kan menunjukkan sudah terjadi, betul? Kana waqifan kharijal fasli. Dia pada asalnya tadinya berdiri di luar kelas. Jadi mana di sini isim kananya domir mustatir bukan mustami, domir mustatir. Domir mustatir huwa kembalinya ke Umar. Anwar. Ya. Nah, waqifan di sana khobar kana. Kan dalam kana teh ada huwa yang tersembunyi, betul? Coba jum sama antum ada. Oke, kata gurunya kaifa halu Ammarin al-an ya Sa'du. Bagaimana kondisi Ammar? Nah, ini guru yang bagus ya. Kumaha sih eta kabarna damang gitu. Jadi saling menanyakan kabar ya. Kaifa halu Ammarin al-an ya Sa'du. Amana maulananya? Maulana damang? Bagaimana kondisi Ammar sekarang wahai Sa'ad? Jadi diterjemahkannya Sa'ad ibn Abi al-Waqqas. Iya. Kana maridun mundu usbu'in. Nah, maridun di sana khobar karena konsekuensinya harus mansub. Mana isim kananya? Domir mustatir huwa, kembalinya ke Ammar. Dia sakit sudah sepekan. Nah, itu boleh menerjemahkannya. Dia sakit sudah seminggu. Sudah sepekan dia sakit. Ya, sudah sepekan dia sakit. Oke? Baik, al-an Ustaz Ridwan. Fadhal ya Ustaz Ridwan. La yazalu maridan ya fadilat syekhi. Masih sakit wahai syekh. Sami'tu annahu yuridu an yatrukal jami'ata wa yarji'a. Oh, beda ya. Di saya mah an yatrukal mustashfa. Ya, enggak apa-apa, lanjut. Wa yarji'a ila baladihi. Saya mendengar bahwa dia akan keluar, ingin keluar, ya, ingin meninggalkan kampus jamiah, kampus dan akan pulang ke negerinya. Iya. Kalau di saya mah gini, Ustaz. Sami tu annahu yuridu an yatrukal mustashfa. Ya, dengar-dengar dia itu ingin keluar, ingin meninggalkan rumah sakit. Wa yarji'a ila baitihi, dan pulang ke rumahnya. Pasien melarikan diri. kabur. Lah? Oh, bebas teman. Ada bentana sakedik. Kumaha kitu? Oh, henteu entos cekap. Kuduna tadi gitu. Nuhun. Ayeuna nonton tawisana. As-sahihun hadza, apakah benar? Ya. La, tidak. Hadza ghairu sahihin.
ini tidak benar. Ya, baik. Kata Sa'ad, la yazalu maridan ya fadilata syaikhi. Dia masih sakit. Mana isim la yazalunya? Domir mustatir, kembalinya ke Amar, bukan ke Ustad. Jadi dia masih sakit. Jadi dia sama fungsinya seperti kana. Jadi akhwatu kana nanti kita akan belajar sampai jilid 4 itu banyak. Asbaha, adha, amsa, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, mapatiha, mabariha, madama. Coba Akhi Ahmad ulangi. Nah, Madama. nanti sama jilid 4 itu ya, dihafalkan ya. Dia masih sakit, wahai fadilat Syekh. Kata gurunya, sami'tu annahu yuridu. Non tadi dirinya? An yatruka al-jami'ata wa yarji'a ila baladi. Tidak ya. Dengar-dengar dia ingin meninggalkan kampus dan pulang ke negerinya. Ini tidak tahan dengan dosen killers. Oh, pelajaran abdi meureun cek guruna teh. Asahihun hadza, apakah ini benar? Kata Sa'ad, la hadza ghairu sahih. Tidak, ini berita yang tidak benar. Ghair di sana mudhaf, sahihin mudhafun ilaih. Ahsan, akhi Murangga. Madza ya'malu abuka ya Ibrahimu? Apa pekerjaan ayahmu wahai Ibrahim? Sami'tu annahu wazirun. Aku mendengar bahwa dia seorang menteri. Ya, betul. Wazir artinya menteri. Kana waziran qabla sanataini. Dia sudah menjadi menteri 2 tahun lalu dia lalu. memang seorang menteri. Oh, gitu. 2 tahun. 2 tahun lalu memang dia adalah seorang menteri. Kan sudah terjadi ya, betul ya? Kana. Jadi untuk kieu huwa wazirun qabla sanataini. Enggak gitu, itu kurang tepat. Yang tepat itu karena sudah menunjukkan yang sudah terjadi, kana. Kata Umar bin Abdi Salamah kan, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menceritakan ketika sudah besar, dia menceritakan ke generasi setelahnya, ke tabi'in. Kata Umar bin Abi Salamah gini, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku masih kecil, ya kan? Dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Wakanat, tuh kan? Wakanat iyadi tatishu fi sohbah. Hadis sahih. Dan keadaan tanganku dulu itu suka ngopepang makanan begitu. Ini kalau makan tuh cute toh. Maklum anak kecil. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, menasihatiku, ya gulam, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Makan dengan tangan kananmu, makan apa yang terdekat dengan kamu. Kata Umar bin Abi Salamah, famazalat, kan? Famazalat tilka nimati ba'd. Maka hal itu terus-menerus menjadi kebiasaanku pasca Rasul menasihatiku itu. Dia sebutnya kana. Karena yang sudah terjadi. Oke? Baik. Jadi kana waziran qabla sanataini. Dia seorang menteri 2 tahun lalu. Terus Akhi Murangga? Huwal ana safirun. Sekarang dia seorang duta besar. Iya, naik ya. Naik pangkat tuh mun tina menteri ka duta dubes naik menteri itu apa sih? Naik menteri deh. Naik pangkat tuh. Naik menteri adanya. Ya, lanjut. Wa madza ya'malu abuka ya Amru? Dan apa pekerjaan ayahmu hai Amr? Ya. Qala li ahadu zumalaika innahu mudarrisun. Seorang temanmu berkata padaku, sungguhnya dia seorang guru. Ya, guru. betul. Dia seorang guru. Mada ya'malu abuka ya Ibrahim? Apa pekerjaan bapak lo wahai Ibrahim? Sami itu annahu wazir. Dengar-dengar dia menteri. Ini nampaknya gurunya ingin nitip proposal.
Kata Ibrahim, kana waziran qabla sanataini. 2 tahun lalu dia memang seorang menteri. Wal'an safirun. Dia sekarang sudah jadi apa? Dubes. Kata gurunya, wa madza ya'malu abuka ya Amru? Apa pekerjaan bapamu wahai Amr? Kata gurunya, qala li. Nah, itu fa'ilnya ahadu. Ahadu sana fa'il dari qala. Qala li ahadu zumalaika innahu mudarisun. Seseorang dari temanmu berkata padaku kalau dia adalah guru. Kumajana ikhfal, lanjut. Kana mudarrisan min qablu. Tadinya dia seorang guru. Ya. Wa huwal ana mufattishun fil madarisis sanawiyati. Iya. Sekarang dia menjadi pengawas. Iya, kalau di saya di sekolah. muwajjih. Sama artinya. Pengawas. Pengawas di sekolah SMA. Iya. Wa madza ya'malu abuka ya Yaqubu? Iya. Dan apa pekerjaan bokap lo? Ayah kamu wahai Yakub? Iya. Karena syurtiyan. Dia jadi polisi. Iya. Polisi, Pak. Tadinya dia polisi. Huwal ana mutaqaidun, tapi sekarang dia sudah pensiun. Iya, siap ya. Kata Amr, kana mudarisan min qablu. Tadinya dia seorang guru sebelum itu. Wa huwal an, kalau di sini muwajjihun tapi artinya sama. Fil madarisi sanawiyati. Dia sekarang adalah pengawas di SMA. Madaris itu jama dari madrasah. Ayo nama cenah jadi pengawas, alhamdulillah seueur amangnya pengawas. Kata gurunya, wa madza ya'malu abuka ya Yakub? Apa pekerjaan bapamu wahai Yakub? Kata Yakub, kana syurtiyan. Wah, hati-hati antum nanti ditilang. Kana syurtiyan, asalnya dia seorang polisi. Ya, non dina TikTok mah cenah doa supaya menghindari tilang teh non. Wa ja'alna mim baini aydihim syaddaw wa min khalfihim syaddaw fagsaynahum fahum la yubsirun. Surat naon eta? Surat naon? Yasin. Harapalan lah. Kata Allah, kami jadikan di antara mereka ada penghalang, ada benteng. Di belakang mereka pun ada benteng. Sehingga mereka tidak bisa melihat karena kami tutupkan penglihatan kepada mereka. Nah, itu dijadikan dalil naon? Dina TikTok mah penghilang ditilang. Tapi ditilang oke. Da polisi nage maca eta. Polisina lebih paham. Polisina ada sami itunya nonton ieu. Oh cenah eta cenah. Ngisi di polisi. Polisina sunnah. Tapi polisina ku polisi prit anggar. Nah cenah ieu cenah katilang cenah. Nah ternyata polisinya juga baca ayat itu. Wa huwal an mutaqaidun. Dia sekarang sudah mutaqaid itu dari qa'ada. Qa'ada itu artinya duduk. Jadi pensiun teh duduk-duduk. Oh, jadi nyantai. Tapi itu nyantai Rasul mah. Rasul itu pertama kali perang Badar usia 54 tahun. Bulan Ramadan keur saum. Perang usia 54 tahun. Dan dalam sirah Nabawiyah disebutkan dari usia 54 tahun sampai 63 tahun kalau dihitung Nabi perangnya itu 4 bulan sekali. Orang bade ngayakeun acara naon? Persiapannya maksimal betul? Evaluasi pembentuk panitia segala macam. Ini 4 bulan sekali. Terbukti fisik Rasul itu kuat. Tuanya kuat apalagi waktu mudanya. Makanya kalau sekarang ada anak muda yang diajar itunya gara-gara hujan, wah itu melenoi gitu tanya. Melenoi. Jadi harus kuat. Mudah-mudahan dan saya salut pada Pak Asep dan Pak Mimbit sekarang sedang mengikuti sunnah Nabi. Semakin tua semakin semangat.
Semakin semangat ya. Masya Allah. Nah, wal'an mutaqayyidun. Dia sekarang sudah pensiun. Kalau orang yang sudah pensiun sekarang diajak ngaji, aduh tonggong karasa. Ayo Pak ngawasnya, aduh ya cenah tonggong nuju karawas. Pak ayo Pak ngawas. Ya aduh sampean rada ya cenah nanti rematik. Aneh. Jadi rematik sareng incok nanti unggal diajak pengawasan. Ya. Menurut jadi motivasi ya, kita semakin tua harus semakin jadi semakin semangat belajarnya. Ya. Jadi kayak sahabat ini ya Abu Ayyub Al-Ansori itu ikutan perang menaklukkan Konstantinopel usia berapa tahun? 80 tahun pada masa Yazid bin Muawiyah. Dicarekan ku Yazid Pak cicing mah apa tong ngiring ya keun barudak ngora. Abdi alumni perang Badar. Sudah pernah kamu belum pernah mendengar nanti serpihan pedang ketika perang pertama Rasul. Saya sudah hadir pada waktu itu dan saya juara menang ya alhamdulillah. Di sini mah aki-aki tecek. Yazid akhirnya diikuti dan meninggal. Syahid ya. Baik, lanjut berikutnya. Ya Abu Bakrin. Ya Abu Bakri, qulta li qabli qabla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyati Ya. handasati. Iya. Amutako. Dirinya multako. Sami multako. Billy Benton di abdi mah multakoin. Sami multako. Amutaqaidun huwa al-ana. Iya. Wahai Abu Bakar, kamu telah berkata kepadaku 3 tahun yang lalu. Betul. Sesungguhnya ayahmu Amir dekan. Amir itu dekan. Seorang dekan di fakultas Teknik. teknik. Apakah sekarang dia telah pensiun? La, tidak. La najalu amidan. Dia masih seorang dekan. Nah, ini kalau antum nyari perkata di kamus parah menerjemahkan ini. La itu diterjemahkan tidaknya. Makanya harus menggunakan qawaid. Ya. Lanjut. Ya akhtaru sami'tu anna akhaka tabibun syahirun. Syahirun. Wa ya'tihi mardo min jami'i anha'i Pakistana. As-sahihu hada ditanwin as-sahihun hada. Iya. Wahai Akhtar, sesungguhnya saya dengar saudaramu seorang dokter terkenal. Iya, betul. Dan datang padanya orang yang sakit dari seluruh Pakistan. Iya. Apakah itu penjuru ya? Di segala penjuru negeri Pakistan, kadarinya. Dari penjuru negeri Pakistan, apakah ini benar? Siap. Kata gurunya, ya Abu Bakrin. Yes. Hei Abu Bakar. Qul tali qabla salasi sanawatin. 3 tahun lalu Anda pernah berkata padaku. Ya? Kalau kita mengatakan begini. Takulu, itu salah kalau takulu. Harus kulta. Kenapa? Karena sudah 3 tahun yang lalu. Mana mungkin menggunakan fi'il mudhari ya. Nah, makanya hati-hati. Kultali qabla salasi sanawatin. 3 tahun lalu Anda pernah berkata padaku. Jadi sanawat itu dia jama dari apa?
sanatun. Jadi qabla salasi. Kenapa salasi? Karena sanawat ini dia jamak dari sanatun. Sanatun itu muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Dia mudhof. Ini mudhofun ilaih. Dan ini kenapa majul? Karena dia mudhof ilaih dari qabla. Jadi pas step-step gitu. Atau ada step. Qabla salasi sanawatin. Inna abaka amidu kulliyatil handasati. Bahwasanya katanya bapamu itu adalah dekan di fakultas teknik. Sekarang sedang ramai ya, salah ucap. Ini kan asalnya di sini ya fakultas jurusan non di UGM teh. Fakultas kehutanan salah sebut fakultas kedokteran tentunya. Bahwa orang ini katanya ya ini adalah alumni fakultas kedokteran. Salah fakultas kehutanan. Salah ucap. Jadi lupakan. Salah ucap. Amutaqaidun wal an. Jadi si rektor itu salah ucap ya, dan tapi tertangkap oleh wartawan. Amutaqaidun wal an. Apakah dia sudah pensiun? Kata Abu Bakar, la yazalu amidan. Itu cenah masih apa dekan. Itu ya. Kata gurunya, ya Akhtar, sami'tu anna akhaka tabibun syahirun. Dengar-dengar si Ahok itu dokter yang terkenal. Ini bukan si Ahok ya, tapi saudaramu. Wa sayati hi al-mardo. Nah, ini al-mardo itu jamak dari marid. Jadi marid itu Ahoka itu bukan si Ahok ya. Mardo. Wa in kuntum mardo au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda sakit atau Anda melakukan perjalanan yang berat, Anda tidak sanggup ya, maka kemudian silakan diganti di hari yang lain. Dan datang ke sana para pasien dari seluruh negeri Pakistan. Wah, cuan cenah. Asaiyun hada? Apakah ini benar? Ya. Sahayana putra. Naam. Ya. Si bungsu. Si bungsu dari Baitul Naba sareng ya, kota benten seberapa tahun? Tahun, berarti ya pangmudananya. Pangkolotna. Oh, kamu pangmudan? Oh, tapi kelahiran seberapa? 2006. 2005. 2005. Yo malah. Aduh. Cicing-cicing tapi iya ya. Lanjut akhirnya tafadhal ikra. Jadi ia pangais bungsu itu. Bungsu di dianya, nah di Baitul Muhdis ya. Yuk akhi putra ikra. Naam, ya hada sahihu ya fadilatus syekh. Fadilata Syekh. Ya dia benar wahai syekh. Ya Utsman, wahai Utsman, idhab ila maktabati wahati juz'a thalitha min lisani Arabi. Wahai Utsman, idhab, dia pergi ke perpustakaan dan ambillah jilid ketiga dari kitab Lisanul Arab. Ya fadilata syekhi wahai syekh, adunnu sesungguhnya itu engke anak nu sesungguhnya mah. sesungguhnya saya kira Adunnu itu
Saya kira gitu. Adunnu, saya kira lisanal arabi, sesungguhnya Kitab Lisanul Arab kitab itu. lisanal arab itu mu'jamun, adalah kamus. Iya, baik. Kata Akhtar, na'am hada sahihun ya fadilatas syekh. Ya betul wahai fadilatas syekh. Kata gurunya, ya Usman, hai Usman, idhab ilal maktabati. Pergilah ke perpustakaan. Wahatil juz as-salisa. Berikanlah atau bawakanlah jilid ketiga min lisanil Arab, dari kitab Lisanul Arab. Lisannya orang Arab. Kata Hashim, ya fadilata syekh, azunnu anna lisanal Arab mu'jamun. Dengar-dengar bahwasanya kitab Lisanul Arab itu adalah kamus. Silakan. Siapa? Yo. Naam, benar. Huwa mu'jamun kabirun fi 20 juz'an. Itu kamus yang besar, di dalamnya ada 20 juz. Jilid. Ada 20 jilid. Iya. 20 jilid. Liman huwa ya fadilata syaikhi, milik siapa itu? Siapa penyusunnya? Oh, siapa penyusunnya wahai syekh? Huwa libni Manzurin. Dia adalah Ibnu Mandur. Jadi ketika menerjemahkan, meskipun di sana Ibni tidak diterjemahkan Ibni Mandur, Ibnu Mandur. Sama kayak An Abi Hurairah tidak diterjemahkan dari Abi Hurairah, tapi dari Abu Hurairah. Ya, silakan dipelajari, namanya prosedur transposisi tarjamah, teori at-tarjamah an-nadhariyah. Kapan-kapan atau langsung lah kayak gini ya belajarnya. Baik, kata Hashim, ya fadilata syekh, adunnu anna lisanal Arab mu'jamun. Dengar-dengar, saya kira lisanul Arab itu adalah mu'jam, kamus. Kata gurunya, na'am, huwa mu'jamun kabirun. Ini adalah kamus fenomenal, besar. Fi asyrina juz'an. Jumlahnya ada 20 jilid. Sakieu lisanul Arab teh. Saya punya bukan punya, guru saya punya. Saya juga punya, tapi PDF. Segini, dengan Arab itu segini. 1 meter, 20 jilid. Kamus Arab ke Arab itu. Jadi kamus-kamus yang ada sekarang itu semua nginduk ke lisanul Arab. Jadi kalau apa bedanya, tadi itu saya cek di lisanul Arab. Apa bedanya Nabiyun dan Anbiya itu di lisanul Arab. Dan perlu teman-teman ketahui, lisanul Arab itu penulisnya siapa tadi? Ibnu Mandur, huwa laisa Arabiyan. Dia bukan orang Afrika Selatan. Jadi Afrika paling mau, dia adalah orang Afrika. Tapi itulah sebabnya kemarin saya bilang, siapapun yang berusaha semaksimal mungkin belajar bahasa Arab, maka akan terbuka baginya pemahaman bahasa Arab. Ulama hadis itu nggak ada satupun orang Arab. Imam Bukhari itu orang Uzbekistan. Ya, Imam Muslim bukan orang Arab. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Siapapun yang serius belajar, maka dia akan diberikan kemampuan untuk bisa bahasa Arab. Ini jadi syekh. Kalau sudah disebutkan Ibnu Mandur, sudah sami'na wa ata'na. Kalau qala Ibnu Mandur udah atas. Jadi dia itu belajar bahasa Arab dengan baik, maka dia bisa melahirkan karya Lisanul Arab 20 jilid. Teman-teman di sini belajar Durus Lughah harus punya karya minimal buku catatan. Keun teu kaharti ge. Nah, buku catatan untuk merangkum kitab Durus Lughah. Nanti disistematiskan. Oh, ini jenis-jenis misalnya akhwatu kana, disistematiskan gitu. Biar nanti bisa mempermudah. Baik. Yarji'u Usmanu, Usman pun datang. Tadi miwarna ka saha? Ka Usman, betul? Nah, ini Usman sekarang sudah datang. Silakan Nabah habiskan semua. Ya. Al maktabatu
muglaqatul ana ya syai. Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila sa'atil asyirati. Kalau di saya ila adzani dhuhri. Ya. Ya, terjemahkan. Perpustakaan tutup sekarang wahai Syekh. Mereka berkata, Orang-orang berkata bahwa sungguhnya perpustakaan itu buka pada jam 10. Ya, kalau di sini bukanya sampai pukul sampai pukul 10, kalau di sini sampai adzan duhur. Ya, sampai. Lanjut kata gurunya. Ya Abbasu kulli ahikal ladzi yadrusu fil sanati saniyah. Alif lam samsiah. Alif lam samsiah. Ya bis, ini enggak ada tasdidan, ngeprank. Oh, tidak ada tasdidan. Di sini. Oh, bisa nanti. Bisanati saniyati ya tini godan. Iya. Wahai Abbas, katakanlah pada saudaramu yang mengajar. Belajar. Oh, yang belajar ya, yang belajar di tahun kedua, yang datang kepadaku supaya dia mendatangiku besok. Supaya datang kepadaku besok. Kenapa diterjemahkan supaya? Jadi perintah diterjemahkannya. Jadi supaya, 3 nanti ya. Dan di sana fi'il mudhari'nya madzum. Kudu nama ya'tini. Kamana eta ya'na? Nanti jadi 3. Lanjut. Sa'akula lahu insyaallah. Aku berkata. Sa'akulu lahu insyaallah. Aku akan mengatakannya insyaallah. Ya, atau aku akan menyampaikannya insyaallah. Al-maktabatu muglaqatun al-an ya Syekh. Ternyata perpustakaannya itu tutup sekarang wahai Syekh. Yaquluna, orang-orang berkata innaha kanat maftuhatan ila adzani dhuhri kalau di saya. Jadi itu bukanya sampai sampai adzan zuhur. Kata gurunya ya Abbas qul li akhika alladhi yadrusu fis sanati saniyati ya'tini ghadan. Abbas sampaikan kepada temanmu yang belajar di tahun kedua supaya dia mendatangi besok. Ya. Ini nagih oleh-oleh. Kata Abbas, sa'akulu lahu insyaallah. Saya akan menyampaikannya insyaallah. Baik, ada waktu kurang lebih sebentar lagi kita akan coba latihan ke halaman 169. Jadi gini, coba lihat. Iqra al-misalain summa adkhil kana al jumalil atiyah. Masukkan kana pada kalimat berikut ini. Kita jawab bareng-bareng ya. Kana maridun al-an. Hamid sekarang sakit. Kana Hamidun maridun amsi. Apa artinya? Hamid sakit kemarin. Atau Hamid kemarin sakit. Jadi masukkan kana ya. Baik. Zainabu talibatun. Kalau ada kanat Zainabu talibatan. Zainab sakit. Al-ma'u baridun jadi talibatan mah pelajar bukan sakit. Al-ma'u baridun kalau ada kanal ma'u baridan. Air itu dingin. Al-babu maftuhun jadi kanal babu maftuhan. Ya, pintu itu terbuka. An-nafidatu mughlaqatun jadi kanat ya. Kanat an-nafidatu mughlaqatan. Hashimun mudarrisun jadi Hasimun mudarrisan. Masyaallah. Ar-rajulun nasraniyun jadi kana ar-rajulu nasraniyan. Al-jawu baridun jadi kana al-jawu baridan. Apa arti jawu? Udara atau cuaca. Al-mudarrisu jalisun fi ghurfatihi. Jadi insya Allah Persib sedang kedinginan. Dan pasti insya Allah atas izin Allah tahun ini juara lah
Pagi. Insya Allahnya kamari ge ciroge nyerenteng ya. Hadihi sa'atu rakhisatun, jadi kanat hadihi sa'atu rakhisatan. Umaru rajulun ghaniyun, jadi kana Umaru rajulan ghaniyan. Kana Umaru rajulan ghaniyan. Jadi Umaru isim kana, rajulan khobar kana, ghaniyan naat. Naat dari rajulan. Ammuna mudiru madrasatin. Jadi kana ammuna mudira madrasatin. Paman kami adalah mudir sekolah. Nah, ini kesimpulannya. Hamidun talibun, Hamid al-mubtada, talibun khabar, kana Hamidun taliban. Hamid isim kana, talib khabar kana. Nah, ini kesimpulannya. Ismu kana marfu'un wa khabar kana mansubun. Isim kana itu harus marfu, khabar kana harus mansub. Alhamdulillah. Baik, besok kita itu yang sisanya besok kita lanjutkan lagi, tinggal sedikit lagi. Berarti besok kita masuk bab 26 menghafal sorof. Fi'il mu'tal, fi'il yang ada huruf ilatnya. Alhamdulillah. Ada misal, ada ajwab, ada nakis nanti ya. Setelah kita belajar. Baik, saya kira cukup. Kita nitip cenah tadi sawarna manggi enggak uhil tipayun magi riyat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.